Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Rahman. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pedagogik dalam pembelajaran. Di sini saya berkolaborasi dengan dosen pengampu kami, yaitu Pak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Silahkan lanjut dan simak videonya. Pedagogik dalam pembelajaran. Seorang pendidik harus memiliki pemahaman tentang pembelajaran berbasis pedagogik. Pemahaman tentang pedagogik bertujuan agar anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalankan kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup secara bermakna dan dapat memuliakan kehidupannya. Ketidakpahaman para pengajar dan pendidik tentang makna perubahan dasar dalam mengajar, mendidik dan memberikan pembelajaran membuat mereka tetap bersikukuh pada praksis pendidikan yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah lama, kaidah yang tidak pernah diperbarui berdasarkan tuntutan baru yang muncul dalam masyarakat. Agar peserta didik memahami dan menguasai sejumlah pengetahuan yang penting dalam hidup. Pertama, diajarkan melalui pembelajaran pengetahuan. Yang kedua, diajarkan melalui latihan menguasai keterampilan nyata, dan yang ketiga diajarkan melalui pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan. Tugas guru diantaranya mengajar, mendidik, dan mengelola ataupun memanajemen. Dinamakan teaching, yaitu pengalihan pengetahuan atau transfer of knowledge. Yang kedua melalui training, dan yang ketiga melalui education. Perbedaan pedagogik dan pedagogi. Perbedaannya yaitu pedagogi, seni yang mengajar pedagogi. Sebagai seni merupakan bakat bagi seseorang. Setiap orang mempunyai perbedaan seni dan gaya dalam mengajar. Oleh karena itu, biarlah setiap pendidik mendidik dengan seni dan gayanya sendiri. Gaya atau seni tersebut dapat dimaksimalkan melalui ilmu mengajar. Ilmu mengajar, pedagogik sebagai ilmu mengajar bisa dipelajari setiap orang. Sebagai sebuah ilmu mengajar akan terus berkembang. Orang yang mempunyai bakat mengajar pedagogik harus memahami pedagogik itu sendiri agar tujuan pembelajaran tercapai. Berkat atau seni mengajar saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan penguasaan ilmu. Nah, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip yang pertama yaitu prinsip motivasi dan perhatian. Yang kedua, prinsip keaktifan. Kemudian yang ketiga, prinsip berpengalaman dalam keterlibatan langsung. Kemudian yang keempat, prinsip pengulangan. Kemudian yang kelima, prinsip tantangan. Kemudian yang keenam, prinsip penguatan dan balikan. Dan yang ketujuh, prinsip perbedaan individual. Baik, yang pertama itu prinsip motivasi dan perhatian. Guru harus menggunakan metode yang kreatif, memilih bahan ajar yang diminati, sedangkan siswa dituntut memiliki perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah kepada tercapainya tujuan belajar. 2. Prinsip keaktifan. Guru harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid untuk melakukan eksperimen, sedangkan siswa dituntut harus dapat memproses dan mengolah hasil belajar secara maksimal, efektif, dan aktif, baik secara kognitif dan psikomotorik. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip berpengalaman dan keterlibatan langsung. Guru harus melibatkan siswa dalam mencari dan mengolah berbagai informasi tentang pembelajaran, sedangkan siswa dituntut bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan guru secara mandiri berdasarkan informasi yang telah diolah. Lanjut ke yang keempat, prinsip pengulangan. Guru harus menyiapkan dan merancang pembelajaran yang harus diulang kembali, sedangkan siswa dituntut untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah disampaikan melalui latihan dan juga pekerjaan rumah. Kemudian yang kelima, prinsip tantangan. Guru harus memberikan problem solving kepada siswa sesuai dengan tingkat
intelektual siswa, sedangkan siswa dituntut bisa menyelesaikan program yang telah diberikan oleh guru secara aktif. Yang keenam, prinsip penguatan dan pembalikan. Guru harus memberi jawaban yang benar dan memberikan kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan, sedangkan siswa dituntut mencocokkan jawaban yang telah diberi jawaban sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan oleh gurunya. Kemudian, prinsip atau perbedaan individual. Guru harus menghargai perbedaan, lebih mengenal perbedaan individu siswa, dan sedangkan siswa harus belajar sesuai kemampuan percaya diri. Kemudian bisa menghargai pendapat teman yang berbeda dengan dirinya. Pedagogi kritis. Nah, dalam perspektif pedagogi Islam, pendidikan karakter disebut dengan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak lebih luas dari pendidikan karakter. Tanggung jawab utama pendidik adalah orang tua di dalam keluarga. Dalam konteks ajaran Islam terhadap tanggung jawaban pendidikan anak adalah orang tua atau bukan guru pula yang dan pemerintah. Pemberdayaan dan penguatan keluarga atau orang jauh lebih penting daripada keberadaan sekolah, karena dalam keluarga ini pendidikan adalah karakter yang dinilai anak berasal dari orang tua, dan kembali pada orang tua, sekolah hanya sebagai perpanjangan orang tua. Lembaga pendidikan Islam seperti ini, pesantren, sangat berperan dalam pendidikan karakter. Pendidikan bukanlah semata-mata pembelajaran, namun pendidikan sangat berkaitan pula dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam masyarakat, pendidikan bukan hanya sekedar membuat peserta didik pandai menghafal, tetapi yang paling penting ialah menjadikan ia sebagai makhluk yang paripurna. Dan dalam istilah Imam Al-Ghazali, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia agar manusia mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Mengenal kedudukan guru atau pendidik dalam suatu proses pembelajaran memang memiliki pelajaran islatis cukup panjang, mengikuti perpanjangan pemikiran yang melahirkan teori tentang belajar, preposisi, kedudukan guru atau dididikan atau proses pembelajaran yang mengalami perubahan seiring dengan bergesernya definisi dan paradigma belajar pembelajaran. Kemudian definisi terkini tentang mengajar dan pembelajaran, yaitu sudah sangat berbasis pada peserta didik. Guru atau pendidik hanya mengambil peran dalam perancangan untuk memberikan peluang pada peserta didik, mengembangkan aktivitas belajar serta mengeksplorasi berbagai pengalaman baru untuk mencapai berbagai kompetisi yang dia idealkan, dan telah menjadi kesepakatan kelas bersama dengan guru atau pendidikannya. Aliran psikologi kognitif memandang bahwa belajar adalah mengembangkan berbagai strategi untuk mencatat dan memperoleh berbagai informasi. Peserta didik harus aktif menemukan informasi-informasi, dan guru atau pendidik bukan mengontrol stimulus, tetapi menjadi partner dengan peserta didik dalam proses penemuan berbagai informasi dan makna dari informasi yang diperoleh dalam perpanjangan yang mereka bahas atau kaji bersama. Kemudian intinya, visi dasar atau tujuan umum proses pendidikan dan pembelajaran pada esensinya dalam membanding manusia sedini mungkin untuk secara bertahap memanusiakan dirinya agar menjadi dewasa dan mandiri, dan kemudian membina hubungan saling bergantung dalam proses mengaktualisasikan seluruh potensinya menjadi manusia seutuhnya. Sekian mungkin penyampaian kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera.